Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, seperti biasa kita ketemu dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester genap unit kegiatan belajar mandiri 5 atau KBM 5. Adapun judul materi yang akan kita bahas bersama-sama nanti adalah tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak senantiasa mendoakan kalian dan kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalian simak sampai dengan tuntas. Pada bagian ini, kalian akan diajak untuk mendalami strategi dalam membangun integrasi nasional. Sehingga pada akhirnya nanti kalian diharapkan dapat mengenali berbagai macam bentuk atau jenis ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia. Dan sekaligus nanti kalian dapat menganalisis strategi apa yang bisa diterapkan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Kita mulai kajiannya tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa atau garis ekuator, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, dalam membangun integrasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau sering disingkat dengan ATHG. Apa saja itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut? Kita lihat pengertiannya masing-masing. Yang pertama, ancaman. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional atau dengan kata lain terarah dan terencana. Kemudian kriminal serta masalah politik. Yang kedua, tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga, hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang keempat adalah gangguan. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Di antaranya, satu, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara ideologi komunisme dan liberalisme. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di sebelah utara dan demokrasi liberal di sebelah selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis dan masyarakat individualis. Kemudian yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di sebelah barat, selatan, dan timur. Nah, jadi posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan tadi merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh
keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia itu sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya merupakan ancaman militer dan non-militer. Demikian tadi gambaran umum tentang materi bagaimana kita mewaspadai ancaman terhadap negara kita sendiri. Berikut ini Bapak sampaikan tugas individu untuk mereview sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah tadi Bapak sampaikan. Pertanyaannya adalah, secara geografis letak negara Indonesia berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta samudra Indonesia dan Pasifik. Nah, coba kalian jelaskan kelebihan dan kekurangan dari posisi silang tersebut. Masing-masing minimal 3. Jangan lupa ditulis dulu soalnya di buku tugas, kemudian dijawab dan dikirim jawabannya ke grup tugas seperti biasa. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan dari materi yang tadi dijelaskan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.